Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat, hamba sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri muslim muslimat dan para hamba Allah sekalian, insyaallah pada kesempatan Sabtu pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tingkatan-tingkatan Islam. Tingkatan-tingkatan Islam ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Dan setiap ini memiliki rukun-rukunnya. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Adapun yang kita akan bahas di rukun Islam yang pertama, kemarin sudah kita sekilas bahas tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kalimat syahadat adalah 2 kalimat yang sangat suci. 2 kalimat syahadat, 2 kalimat yang sangat sakral. Yang ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik secara sadar ya maupun dalam keadaan ta'awudzan sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, ya, hanya untuk sekedar untuk ya perlindungan semata, maka darahnya haram untuk ditumpahkan. Artinya tidak boleh dibunuh. Hartanya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga. 3 hal yang harus dijaga. Ya, tidak boleh dibunuh, darahnya dijaga, hartanya dijaga, dan kehormatannya dijaga. Adapun urusan hatinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah begitu sakralnya 2 kalimat syahadat ini. Kemudian kita akan masuki makna syahadat yang pertama. Karena 2 kalimat syahadat kan terdiri dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masing-masing 2 kalimat syahadat itu mempunyai makna dan syarat-syaratnya atau konsekuensinya. Jadi 2 kalimat syahadat, 2 kalimat yang sakral, 2 kalimat yang suci, ini masing-masing 2 kalimat syahadat memiliki syarat, rukun, dan konsekuensi tanggung jawab dari orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat tersebut. Maka makna terlebih dahulu ya. Makna asyhadu alla ilaha illallah yang akan kita bahas, syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya asyhadu alla ilaha illallah kalau secara bahasa Indonesia ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dalam penafsiran para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini arti la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan
yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengartikan la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya kalau hanya untuk ya mengajarkan anak-anak dan seterusnya, ya tidak masalah, ya. Tapi bagi seorang muslim yang betul-betul ya istiqomah dalam beribadah, kemudian dalam mempelajari ilmu syar'i, maka makna yang sesungguhnya itu bukan hanya cukup sampai situ, bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa? Lebih mendalam, lebih lengkap, sempurna apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Yang berhak disembah dengan benar. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita maknai tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, betul. Tapi apa? Bagaimana cara ibadahnya yang diinginkan oleh Allah? Ya memang tidak ada Tuhan selain Allah, tapi apa? Berarti di situ ada Tuhan yang berhak disembah dan ada yang menyembah. Dan orang yang menyembah kepada Tuhan yang berhak disembah itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka makna yang lengkap sempurna adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang berhak disembah, dialah Allah, itu harus dengan ibadah yang benar. Ya. Dengan ibadah yang benar. Maksudnya apa? Ibadah dengan benar, ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ibadah yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah yang apa? Yang berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, atau ibadah yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang memerintahkan bagaimana tata cara ibadah, sholat seperti ini, wudunya seperti ini, zakatnya seperti ini, puasa Ramadannya seperti ini, mulainya seperti ini, diakhirkannya seperti ini caranya. Puasanya dari waktu ini sampai waktu ini. Boleh nggak kita membuat aturan sendiri terkait sholat? Tidak boleh. Boleh nggak kita membuat aturan sendiri terkait tentang ibadah puasa? Saya mau puasa jam 6 lah sampai jam 12. Boleh nggak? Tidak boleh. Aturan-aturan yang lain, zakat, ya tidak boleh. Haji, boleh nggak saya hajinya di Indonesia, di Monas? Kan nggak boleh. Maka apa? Berarti apa? Kita ketika menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya beriman, saya meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka apa? Artinya seorang hamba yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah harus menjadikan dirinya hamba Allah, menyembah kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah yang benar. Dengan ibadah yang benar. Berarti apa? Ada ibadah yang benar, ada ibadah yang tidak benar. Ya enggak? Ya. Karena ibadah ada dua, ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ada ibadah yang menyelisihi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, ya,
dalam hadis yang cukup panjang, ketika ada sahabat masuk masjid, sholat sunnah. Sholat apa? Sholat sunnah. Kemudian sahabat ini sholat sunnah 2 rakaat dengan sholat yang sangat cepat. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat yang sangat cepat. Ya, mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, terus cepat dipanggil oleh Nabi. Ya, sini. Sholli fa innaka lam tusolli. Apa kata Nabi? Sholatlah karena kamu belum sholat. Loh, apa kata sahabat tadi? Rasul, saya udah sholat tadi. Nah itu tadi. Sholatlah karena kamu belum. Artinya apa? Sholat yang dikerjakan tadi dianggap batal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat lagi sahabat ini. Ya, untuk yang kedua kalinya. Sholat dengan tata cara yang sama sebagaimana sholat pertama. Sholatnya ngebut cepet, akhirnya apa? Dipanggil lagi oleh Rasul. Sini, kemari. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Loh, berarti apa? Sholat yang kedua pun dianggap apa? Batal. Sholat yang kedua dianggap batal. Karena apa? Nabi merintahkan sholatlah karena kamu belum sholat. Berarti sholatnya dianggap batal. Loh Rasul, saya udah sholat 2 kali kok. Sholat karena kamu belum sholat. Berarti 2 kali sholat dianggap batal. Sampai yang ketiga kali sholat lagi dengan tata cara yang sama, ngebut, cepet, ya. Akhirnya apa? Salam dipanggil lagi oleh Rasulullah. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Wahai Rasul, saya sudah 3 kali mengulang sholat, masih disuruh sholat. Artinya apa? 3 kali sholat semuanya dianggap batal. Kenapa? Karena sholatnya, ibadah yang dia lakukan, sholat kan ibadah. Ibadah yang dia lakukan artinya sholatnya batal. Dianggap tidak sah, dianggap tidak benar. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada ibadah yang benar, yang sesuai dengan contoh, ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ada ibadah yang tidak benar. Apa itu? Ibadah yang menyelisihi contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, karena apa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa? Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ada enggak perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak contoh perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak takrir ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini harus kita timbang-timbang, ya. Kenapa? Karena konsekuensi kita beribadah kepada Allah ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku meyakini, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, sesembahan kita, yang kita harus menyembah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah arti makna daripada asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tidak cukup hanya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi lebih sempurnanya, lebih tepatnya adalah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ilahul haq, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang benar, maka apa? Kita menyembah kepada Allah pun dengan ibadah yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibadah apa yang Allah inginkan?
ibadah apa yang Allah ya harapkan, yang Allah inginkan, itu adalah ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arahan, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ibadah yang Allah inginkan, ya. Maka ini baru makna la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjut berikutnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.